Kasih dan Shalom, grace and peace from our Lord Jesus Christ, from the Father and from the Holy Spirit be with you wherever you are. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa dan dari Roh Kudus menyertai saudara di mana saja berada. Minggu ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat yang terakhir yaitu ayat ke-25. Sekali lagi Yohanes pasal 2 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. John chapter 2 verse 13 up to verse 25. John chapter 2, we start reading from the verse 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada
di dalam hati manusia. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far, the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Tema khotbah bagi kita pada saat ini adalah tindakan Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. The action of Jesus to clean the temple of God. This action is an heroic action. This action is a true righteous action. This action is a true love action. Tindakan Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Tindakan atau action ini adalah action yang berani atau heroik. Yang kedua, tindakan ini adalah tindakan yang benar. Dan yang ketiga, tindakan ini adalah tindakan yang penuh kasih. Action yang berani, action yang benar, dan action dengan kasih terbuka. Itu 3 poin penting dalam khotbah kita pada hari Tuhan hari Minggu ini. Saudara, cerita atau kesaksian dari Yohanes Pembaptis Yohanes Rasul maksud saya yang berikut adalah tentang bagaimana Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Minggu yang lalu kita belajar tentang tindakan Tuhan Yesus membuat tanda ajaib air menjadi anggur surgawi, anggur yang lezat, anggur yang sehat sebagai jawaban solusi untuk masalah bagi keluarga besar yang ada di Kana dalam pesta perkawinan di Kana, sekaligus menunjukkan bukti bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Sebagai manusia yang sejati, Dia menunjukkan tindakan ajaib, action ajaib itu untuk mengikuti kehendak Bapa, sehingga Dia katakan kepada ibunya, saatku belum tiba. Sebagai Allah yang menjadi manusia, Dia menunjukkan ketaatannya kepada Bapa, mengikuti waktu Bapa, baru Dia action. Sekarang saudara, kita belajar tentang action Tuhan Yesus yang berikut. Sebuah action yang super luar biasa berani. Kenapa saya katakan ini tindakan yang sangat berani? This is a heroic, brave action of our Lord Jesus Christ in order to clean the temple of God. If you see the story, how He so brave turn around the table, throw away those money on the table, and push out all the animals there and clean everything in there. That is
very, very heroic, brave action of our Lord Jesus Christ. Saudara, mari kita baca lagi firman Tuhan bagaimana Rasul Yohanes menceritakan tentang keberanian tindakan Tuhan Yesus untuk menyucikan bait Allah yang telah dikotori oleh orang Yahudi pada waktu itu. Dan dalam tulisan beberapa tokoh gereja menyatakan bahwa di balik gerakan ini ada pimpinan-pimpinan Yahudi, para imam-imam yang menggerakkan dan mendorong orang-orang ini untuk berjualan di pelataran atau halaman bait Allah. Saudara, untuk memahami lebih dalam, mari kita baca dan kita perlu memahami bagaimana bait Allah itu sendiri. Mari kita baca dulu ayat firman Tuhan. Let us, before we go deep to understand the action of our Lord Jesus Christ in cleaning or cleansing the temple of God, let's go to the word of God and let's read it. Verse 13, ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Jadi dalam ayat sebelumnya dia ada di Kapernaum. Namun tatkala mendekati hari raya Paskah, when the Passover day comes near or close by, then our Lord Jesus Christ went to Jerusalem, where you have or you can find the temple of God. Jadi Tuhan Yesus kalau dilihat dari pasal 2 ayat sebelumnya dikatakan bahwa dari Kana dia menuju ke Kapernaum. Kemudian di Kapernaum dia tinggal beberapa hari dan setelah itu sudah mau mendekati perayaan Paskah, Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem. Di sini kita bisa melihat betapa taatnya Tuhan Yesus kepada aturan hukum Taurat. Sebagai orang Yahudi yang tulus dan yang benar dan yang taat, Tuhan kita Yesus Kristus mengambil waktu untuk membawa dirinya ke Yerusalem dan bersama-sama dengan orang Yahudi yang lain merayakan hari raya Paskah. Dan itu dia pergi ke Yerusalem. Dan tatkala dia sampai ke Yerusalem di bait Allah, dia menemukan dan menyaksikan dan melihat hal yang sangat-sangat aneh, menyakitkan hati, dan dia tidak bisa membiarkan itu saja berjalan demikian. Dan ini saudara, kita akan melihat nanti di poin kedua tentang tindakan ini sangat benar dan dalam cinta kasih yang dalam juga. Mari kita lihat dulu keberanian Tuhan Yesus. So you see here that our Lord Jesus Christ as a very obeyed Jews man. He obeyed the Torah, the law, that as the Jew they must remember and celebrate the Passover. It is very, very important day for the Jews in remembering of the action of God in bringing them from Egypt, from the land of bondage to the promised land. They must remember this. They must celebrate this. They must remember that their ancestors were saved from the death during the time when God took them out of Egypt, while the oldest son of the Egyptian people passed away.
But then the children of Israel were saved. And so they are to remember this Passover. Mereka harus mengingat akan hari Paskah ini, karena hari Paskah ini mengingat akan perbuatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa di dalam menyelamatkan anak-anak sulung dari orang Israel, di mana pada saat Tuhan terakhir diturunkan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir, di mana anak-anak sulung bangsa Mesir itu semua mati. Tetapi anak Israel selamat, dan itu harus mereka rayakan sebagai hari raya Paskah. Dan itu dijalankan dan dirayakan turun-temurun sampai pada zaman Tuhan Yesus. Dan tentu perayaan Paskah itu mengingat akan kematian Tuhan Yesus bagi kita, di mana lewat kematiannya sebagai anak domba Allah kita diselamatkan dari perbudakan dosa dan perbudakan iblis. So in celebrating this, they remember the action of God, where God asked the people to use the blood of sheep and putting that blood in front of the house, so that that angel came will not or would not destroy the children. At the same time, this reminds us of the death of our Lord Jesus Christ as the Lamb of God who died for us to save us from the punishment, but also to get us out from the bondage of sins and from the devil. So they are to remember, but we also up until now are to remember the death of our Lord Jesus Christ as well. Saudara, Tuhan Yesus tatkala menuju ke Yerusalem dan sampai ke bait Allah, ayat 14 disampaikan demikian, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, merpati, penukar uang duduk di situ. Jadi saudara, ini orang-orang ini mau rayakan akan Paskah, hari besar, hari yang luar biasa, hari penyelamatan, hari memperingati tindakan Tuhan yang luar biasa dalam menyelamatkan mereka. Mereka tidak sibuk untuk merenungkan, melihat dan berbicara dan mengajar tentang the amazing work of God in saving them, tapi mereka sibuk dengan uang, mereka sibuk dengan bisnis, mereka sibuk dengan berjualan, mereka sibuk dengan hal-hal duniawi. I found this is so strange. As the Jewish people, they should remember the great work of God in saving them from the bondage in Egypt, but also in having the salvation that God have done for their ancestors. And they have to remember God's action, God's love, God's power, God's faithfulness. Mereka harus mengingat semua itu. Kasih Allah, kebaikan Allah, kesetiaan Allah dalam menyelamatkan mereka. They were to remembering, were to ponder, were to think and talk together about God's amazing, awesome, and almighty work and loving work for them. But instead of doing that, they were busy with their business. They were busy with making money. This is
not proper, and our Lord Jesus Christ could not leave that things happen like that. Tuhan Yesus sebagai Allah yang sejati, tapi juga sebagai Mesias manusia yang sejati, yang benar, Dia tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Kenapa? Karena seharusnya umat Tuhan itu berkumpul bersama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam rangka merayakan Paskah. Mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. Dan oleh karena itu, Tuhan Yesus di dalam tindakan ini, Dia begitu berani, Dia begitu tegas. Dan apa yang dikatakan di sana, mari kita baca. You can read on the next verse. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu. He found in the temple of God, there were people, the traders that selling the cows and selling the lamb and selling the dove. This shows that these guys are doing business, selling this, selling that. Maybe people also buying this, buying that. Jadi saudara, Tuhan Yesus melihat bahwa ada begitu banyak pedagang yang jual sini, jual sana. Ada yang datang beli. Jadi suasana Bait Allah itu bukan lagi menjadi tempat untuk menyembah Tuhan, tempat untuk memuliakan Tuhan, tempat untuk perenungan dan percakapan dan pengajaran dan pengkhotbahan dan kesaksian tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, tetapi justru ini dipakai menjadi tempat jualan atau pasar. So the temple of God has been changed from the holy place, a place to worship God, to praise God, to glorify God, to preach and teach God's law and God's word. They used it as a place for selling, for trading. So it has became a market. Ini sudah seperti pasar, pusat jual beli, pasar tempat orang menjual binatang, jual lembu atau sapi, jual domba-domba, jual merpati, tukar uang sini sana. Jadi waktu mereka bukan dipusatkan untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, tapi waktu mereka menjadi penjualan-penjualan, pembelian-pembelian, menjadi pasar dunia saja. Nah saudara, untuk memahami ini lebih dalam, mari kita lihat sedikit tentang bagaimana itu bait Allah. Bait Allah itu ada terdiri dari tempat bait Allah itu sendiri, ada ruang Maha Kudus di mana imam besar itu boleh masuk setahun sekali. Kemudian ada ruang kudus di mana itu para imam yang biasa yang dapat giliran pergi dan membawa korban-korban di dalam situ. Kemudian di depan bait Allah sendiri itu ada namanya pelataran atau halaman. Nah di dalam halaman pelataran itu ada tempat di mana orang-orang non-Yahudi juga boleh datang dan tentu untuk bisa menyembah Tuhan di situ. Dan orang-orang Yahudi juga datang di situ dan untuk menyembah Tuhan. Dan kalau kita belajar baik-baik, di situ ada juga satu tempat altar untuk mempersembahkan korban di depan. Jadi meskipun itu ada di halaman atau pelataran bait suci, yang mana di dalam bait suci itu ada ruang kudus dan Maha Kudus, namun itu juga masih termasuk bait suci. Maka dikatakan di sini Tuhan Yesus masuk ke dalam bait suci. Jadi pelataran bait suci itu masih dihitung
sebagai bait suci, yang mana merupakan tempat yang suci, tempat penyembahan. Karena di situ di depan situ, tempat masuk, gerbang masuk itu sudah ada kolam pembasuhan diri untuk pembersihan diri, juga ada altar penyembahan atau korban penyembahan dikorbankan di depan situ. Jadi saya berpikir orang-orang ini kok bisa saja membuat hal sedemikian. Why did they do this kind of thing? Well, inside the temple of God, you have the holy place and you have holy of holies place, but also in front of that you have the place where people can come together to worship God. Because in front of this place of holy and holy, you also have the court, and in the court you have the place to give the sacrifice to God. Jadi itu adalah bagian yang suci. Nah, bagaimana bisa mereka menggunakan tempat yang suci ini sebagai pasar? Dengan demikian, saudara, kita sudah bisa membayangkan pemusatan fokus dari para pimpinan rohani pada waktu itu, para imam, Sanhedrin. Saya kira mereka sudah kehilangan fokus penyembahan. Karena kalau mereka betul-betul taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, mereka pasti tidak akan mengizinkan orang-orang datang dan merubah pelataran halaman rumah Allah, bait Allah itu menjadi pasar. Tidak mungkin. Bahkan seperti ada penulis yang katakan, mereka jadi pemimpin itu bisa saja menjadi penggerak yang menggerakkan orang-orang ini untuk berjualan saja di situ, dan bisa saja hasil jualan itu dikasih ke mereka. Jadi orientasi fokus mereka sudah mengarah kepada uang. The focus of the leaders as well as the people of Israel at that time was not on God anymore, was not on the law of God anymore, was not on God's word anymore, was not on God's action anymore, was not on God himself, but on money, on business. So they were busy with worldly action that connect with money. Mereka tidak lagi fokus berorientasi kepada Tuhan dan tindakannya dan kasihnya dan kesetiaannya dan kebaikannya yang telah dia buat dalam sejarah keselamatan sejak perjanjian lama sampai kepada saat mereka ada. Tindakan mereka, hidup mereka, keinginan mereka berfokus pada uang. Saudara, ini juga baik untuk kita belajar ya. Karena zaman sekarang bisa saja kita juga terjerumus kepada hal seperti begitu, dan itulah keinginan dari si iblis. Karena iblis maunya agar supaya para penyembah Tuhan tidak fokus menyembah Tuhan, tidak mengadakan fellowship dan persekutuan dan ibadah kepada Tuhan secara baik, tetapi ia belok, ia mau supaya orang-orang percaya membelokkan diri dan waktu dan tenaganya kepada hal yang lain, dan yang paling gampang itu yaitu arah kepada uang, arah kepada kehidupan duniawi daripada kepada Tuhan. So the devil always tries, and I think he tried during this time, so that the people of God, the Israelites, should not focus their attention and their life and their worship and their fellowship to God as their creator and their redeemer, but they were turned to money, which is out of God, and of course later on you will worship the money, or let's say that's become an idol. Jadi akibatnya uang menjadi sebuah berhala,
Dan inilah maksud iblis tercapai. Makanya kedatangan Tuhan Yesus melihat ini dan dia mengambil tindakan heroik yang berani, sikap seorang manusia benar yang suci yang Tuhan kirim menjadi manusia untuk harus menyucikan bait Allah. Dalam ayat selanjutnya kita diberitahukan tentang bagaimana tindakan Tuhan Yesus. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dan semua kambing, domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Ini tindakan sangat berani sekali. Membuat cambuk, mengusir domba, mengusir lembu, membalikan meja dan uang-uang yang telah hambur, dan dia mau supaya semua mereka itu keluar dari situ. Saudara, mari kita bayangkan tindakan yang begini berani. Kalau orang Yahudi itu balik marah, bisa saja mereka mengambil batu, bisa saja mereka melempari Tuhan Yesus, bisa saja mereka memaki Tuhan Yesus, bisa saja mereka mengomel Tuhan Yesus, bisa saja mereka buat kelompok, dan bisa saja mereka menyusahkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sebagai manusia, saudara, dia juga punya perasaan. Bisa saja juga dia rasa ragu untuk mengambil langkah itu karena manusia. Kalau kita ingat apa yang terjadi waktu dia mau ditangkap dan dibawa ke salib, kan dikatakan juga dia merasa takut karena sebagai manusia perasaannya ada. Dan saya pikir bisa juga dia merasa seperti begitu sebagai manusianya. Tetapi karena tindakan pembersihan bait suci, penyucian bait Allah ini memang hal yang sangat penting, dia berani mengambil tindakan berani itu demi kehormatan nama Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan, karena dia tahu bahwa ini adalah rumah dari Bapaknya. Saudara, ini luar biasa, keberanian yang luar biasa yang baik untuk kita juga pelajari. This is a very brave action of our Lord Jesus Christ, because people can easily took the stone and stone him, or they could do something bad towards Jesus. And that's why it says in the next verse on the bottom, it says there, because the love to your house, I could die. Itu dalam ayat yang selanjutnya dikatakan di sana bahwa cinta untuk rumahmu aku bisa hangus. I could be burned because my love to your house. Karena cinta Tuhan Yesus pada rumah Tuhan Allah, rumah Bapa, dia menyucikan bait Allah itu. Dan dia rela, dia siap untuk ngomel, dicaci maki, dimarahi, diejek, dilempari, dan apa saja dia siap menerima itu. He was ready to be stoned, to be mocked, to be destroyed, whatever that people could do evil things to him, he was ready to accept for his love to the house of God, and of course for his deep love to the Father. And that's what our third point that we can learn more. Saya sendiri tatkala merenungkan tindakan Tuhan Yesus yang berani ini, membuat saya berpikir bahwa kita perlu juga belajar. Kadang-kadang kita juga harus berani untuk mengambil langkah demi nama Tuhan. Tapi kenapa Tuhan Yesus berani? Karena dia tahu ini tindakan ini adalah benar, dan itu poin kita yang kedua. He knows that what he's supposed to do and what he is doing now is a
righteous action, and that's what make him brave. He took an heroic, a brave action because he knows that this action is right. So he took a righteous action. Tindakan yang diambil oleh Tuhan Yesus itu adalah tindakan yang benar. Kenapa? Karena rumah Tuhan haruslah penuh dengan penyembahan. Rumah Tuhan harus diisi dengan puji-pujian, dengan sacrifice, offering, diisi dengan pembersihan diri, diisi dengan percakapan surgawi, diisi dengan fellowship bersama, diisi dengan tradisi-tradisi Alkitabiah, membawa korban untuk disembelih, menyucikan diri dari kolam pembasuhan, pembersihan, dan para imam masuk ke dalam dan membawa korban-korban penyembahan, dan semua tindakan-tindakan surgawi itu harus ada di situ. Dan apalagi saudara, orang Yahudi itu, orang Israel, mereka dipanggil untuk setiap sekian jam itu mereka harus ke bait Allah untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Sekarang bukan pergi untuk menyembah Tuhan, mereka pergi untuk menyembah barang dunia dalam arti mencari uang. Oleh karena itu, di dalam prinsip kebenaran, Tuhan Yesus tahu bahwa yang harus dia buat sebagai tindakan kebenaran tidak ada jalan lain, yaitu dia harus mengusir orang-orang ini, mengusir binatang-binatang itu. Dan apa yang dia buat? Dia buat semacam cambuk. Sebenarnya menurut saya cambuk itu bukan tujuannya pergi untuk pukul orang-orang itu. Kalau dalam bahasa asli saya baca, sebenarnya cambuk itu dia pakai untuk memukul binatang yang ada. Jadi kalau dia pukul itu binatang, dia ngusir itu binatang, binatang akan lari keluar. Lembu-lembu akan lari keluar, karena memang kalau mau ngusir lembu, lembu perlu sesuatu, apakah tongkat atau dari cambuk. Jadi Tuhan Yesus membuat itu cambuk. Itu dikatakan di dalam ayat yang berikut itu, ia membuat cambuk dari tali. Jadi dia dapat tali di sana, dia putar, kemudian dia menggunakan tali itu sebagai cambuk untuk mengusir binatang-binatang itu. Tentang mengusir binatang itu ya tentu juga dia menyatakan kepada orang-orang di sana, kamu semua harus pergi dari sini. Karena ini rumah menyembah. Bait Allah adalah rumah doa, rumah untuk menyembah Tuhan, rumah untuk bersekutu dengan Tuhan, rumah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, rumah untuk menikmati kehadiran Tuhan, rumah untuk bersukacita bersama dengan Tuhan, rumah spiritual, rumah rohani, rumah supaya di mana mereka rasa dibangun dan kaya secara surgawi, bahkan jiwanya itu dikuatkan. Sekarang bukan menjadi rumah yang demikian, tetapi diganti menjadi rumah dagang, rumah jualan, menjadi tempat pasar. Bahkan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-21 khususnya ayat 12 dan ayat 13, itu kata yang digunakan oleh Matius itu lebih tajam, yaitu bahwa mereka menggunakan pelataran halaman depan bait suci itu menjadi halaman atau rumah orang-orang penyamun. Mari kita baca saja di dalam Matius pasal 21 ayat 12 dan 13 untuk kita bisa dapat bagaimana gambaran yang lebih dalam dari segi yang lain untuk menolong kita memahami lebih baik bagaimana tindakan kebenaran selain tindakan berani di poin pertama. Tapi di poin kedua ini tindakan kebenaran ini luar biasa dikatakan di sana. Matius pasal 21 ya. We can compare with Matthew chapter 21 verse 12 and verse 13.
to compare with John chapter 2 here as well. You can also read in Mark chapter 11 verse 15 to 19 as well as Luke chapter 19. Kita bisa banding juga di dalam Markus pasal 11 ayat 15 dan seterusnya, dan juga bisa dibanding dalam Lukas pasal 19 ayat 45 dan seterusnya. Tapi demi waktu kita cukup fokus di Matius pasal 21 saja sebagai perbandingan. Begini bunyi firman Tuhan. So here is the word of God. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi saudara, kalau mau digandengkan di sini kata-kata Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus mau sampaikan kepada mereka kebenaran. Ini rumah doa, ini rumah penyembahan, ini bukan rumah sarang penyamun, sarang kejahatan. Ini bukan rumah untuk berdagang, bukan rumah untuk kalian berbisnis di sini. Ini bukan tempatnya, ini bukan pasar, ini rumah Bapa. Ini rumah surgawi, ini rumah spiritual, ini rumah rohani. Saudara, kalau kita bayangkan tatkala Tuhan Yesus berdiri dan mulai dengan action berani dan action kebenarannya, saya sangat yakin dia cukup berbicara banyak itu untuk membuka pikiran mereka, tujuannya supaya mereka bertobat. The point of this action of Jesus, who is so brave and so rich in his righteous action, is that to open the mind, to help them aware, and to help them come to repentance. That they should repent from their sins. They should repent and change their attitude and their life and the way of life and the action, to not focus on the money and trading and business of all worldly action, but they must come back to God. They must come back to worship Him, and they must use the house of God as the house of prayers, house to come close to God. Ini harusnya mereka kembali ke situ. Makanya tindakan Tuhan Yesus ini adalah tindakan keberanian dan sekaligus ini tindakan kebenaran. Dan oleh karena dia tindakan itu tindakan kebenaran, yang tadinya orang bisa saja marah, mereka tidak berani marah kepada Tuhan Yesus karena mereka tahu bahwa apa yang Tuhan Yesus buat ini adalah tindakan benar. Maka mereka tidak berani mengambil batu untuk lempar dia, mereka tidak mengomel-ngomel, mereka tidak memaki Tuhan Yesus, mereka tidak buat komplotan untuk lawan Tuhan Yesus. Tetapi justru kemudian ada beberapa pemimpin yang bertanya kepada dia, kamu punya tanda apa yang kamu bisa buktikan bahwa kamu punya kuasa, authority? Itu bisa lihat di ayat selanjutnya. Dikatakan di sana bahwa mereka mulai bertanya, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jadi mereka hanya mau minta tanda saja. Mereka tidak berani. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa apa yang mereka buat itu adalah sebuah kesalahan dan tindakan Tuhan Yesus adalah benar. Menurut saya itu luar biasa. Jadi ini kita boleh belajar dari Tuhan Yesus bahwa kita boleh berani bertindak kalau itu benar. Kenapa? Karena kebenaran tidak bisa dilawan. Kebenaran tidak bisa dibakar. Kebenaran tidak bisa dihilangkan. Dan kebenaran selalu benar. Dan ada baiknya kalau kita pegang kebenaran dan kita bersama dengan kebenaran, kita memeluk kebenaran, dan kita berjalan bersama dengan kebenaran, maka tidak ada satu orang pun yang bisa melawan kebenaran itu. Dan Tuhan kita Yesus Kristus adalah kebenaran. Maka dia mengambil tindakan kebenaran demi menunjukkan kebenaran, demi membawa orang kepada kebenaran. Dan oleh karena itu dia juga dihubungkan dengan kebenaran.
termasuk dalam Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan, aku adalah jalan dan kebenaran. Siapa yang mau dibenarkan harus datang kepada Dia. Dan oleh karena itu, Dia di dalam cerita yang disampaikan oleh Rasul Yohanes di sini, dia menunjukkan kebenarannya, bahwa Dia adalah Mesias yang benar, Allah yang benar, menjadi manusia yang benar untuk menunjukkan tindakan benar. Karena kebenaran itulah yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Dan ini Dia buat dalam hati penuh kasih. This is a lovable, a heavenly love action. Inilah tindakan cinta kasih yang dalam. Sepertinya Dia marah, sepertinya Dia keras. Kalau kita lihat secara manusia, kita pikir Tuhan Yesus seperti tidak mengasihi orang-orang ini. Kok kenapa Dia usir mereka? Kenapa Dia mengusir binatang-binatang dan lain sebagainya? Tapi menurut saya, justru di balik ini ada cinta kasih Tuhan Yesus yang dalam kepada orang-orang itu. He has a deep, true love to these people of Israel. He wanted them. He wished that they will come to faith, to repent, and to worship God. And that is the action of love. Itulah tindakan cinta kasih, saudara. Jadi saudara, kadang-kadang statement action yang nyata itu jauh lebih baik. Makanya di kitab Amsal juga katakan, kasih yang nyata itu lebih baik daripada kita sembunyi-sembunyi menunjukkan kejahatan. Tetapi kasih nyata langsung menyatakan apa ada. Nah, itu bisa dikatakan tough love, cinta kasih yang keras. Nah, kadang-kadang ini juga baik kita bisa buat itu kepada anak-anak kita, kepada teman kita, siapa saja yang butuh itu kita boleh action di dalam cinta kasih yang nyata dan benar dengan tulus hati. Kita tunjuk kebenaran itu. Dan inilah yang dibuat Tuhan Yesus. Dia begitu mengasihi orang-orang Israel. Dia begitu mengasihi pemimpin-pemimpin itu, agar supaya mereka bertobat, kembali ke jalan yang benar, kembali kepada sikap yang benar, kembali pada kehidupan yang benar, kembali kepada ketaatan yang benar, kembali pada penyembahan yang benar, kembali pada sikap menggunakan bait Allah yang benar, kembali kepada penyembahan Tuhan yang benar. Luar biasa ya, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu sekaligus mengarah kepada kita action righteousness that He has done. Semua tindakan-tindakan kebenaran yang Tuhan Yesus buat itu tidak lain, hanya mau menunjukkan kepada kita manusia bahwa Dialah adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi sekaligus juga kepada Bapa, karena Dia sebagai Mesias, Dia harus taat. Dia sebagai anak domba Allah, Dia harus taat sampai mati dan tidak boleh ada dosa. Karena kalau ada dosa, bagaimana Dia menjadi juru selamat? Tapi karena Dia tidak ada dosa, maka semua tindakan-tindakan, termasuk tindakan yang Dia buat saat ini, adalah tindakan kebenaran dan sekaligus tindakan cinta kasih yang dalam. Makanya dikatakan, cintaku kepada rumahmu atau rumah Bapa membuat atau menghanguskan aku. Dia rela untuk dihanguskan demi cinta kepada rumah Bapa. Maka di dalam hal poin ketiga ini, selain cinta kepada orang Israel, cinta kepada pemimpin-pemimpin Israel, cinta kepada saudara saya, Dia rela mati. Tetapi lebih daripada itu, Dia mencintai Bapanya. Dia mau tunjuk supaya kita juga harus mencintai Bapa. Inilah cara Dia. Dia rela demi sayangnya kepada Bapa di surga. Dia rela untuk mengambil tindakan berani, tindakan benar, tindakan menyucikan bait Allah supaya Bapa dimuliakan. That shows the deep love of our Lord Jesus Christ to the Father. And so we can learn from our Lord Jesus Christ. We also are to love our Father as Jesus loves His Father. Kita juga dipanggil untuk mengasihi Bapa seperti Tuhan Yesus mengasihi Bapa itu. Mengasihi dengan memegang kebenaran, mengasihi dengan mengikuti
pengajaran, aturan, arahan, pengajaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Saudara, luar biasa. Mari kita bersuka cita, mari kita memuji Tuhan. Oleh karena Bapa telah mengirim Tuhan Yesus. Dan dia sebagai Allah yang benar dan juga sebagai Mesias manusia yang benar, dia datang menyucikan bait Allah. Dan tujuan action penyucian bait Allah ini adalah supaya dia tunjuk bahwa ini yang harus kita buat juga dalam keberanian, dalam kebenaran, dan dalam cinta kasih. Semua ini demi kebaikan kita semua dan demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan kiranya saudara dan saya juga boleh belajar dari Tuhan Yesus di dalam mengambil langkah-langkah berani, langkah-langkah benar, dan langkah-langkah yang berdasarkan cinta yang terbuka, cinta kasih yang tulus dan benar. Bukan untuk nama kita, tapi untuk nama Tuhan dan demi cinta kasih kepada banyak orang yang lain. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. All glory are to our God, Father, Son, and Holy Spirit. Soli Deo Gloria. Amin.